makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Setuju ya? Kita percaya bahwa makanan adalah anugerah Allah. Makanan memiliki makna moral, sosial, dan rohani. Dari sudut pandang iman kita, yaitu kitab suci, kita dapat menambah wawasan iman, mendapat petunjuk hidup, dan memiliki sikap yang benar terhadap makanan dan budaya makan. Demikian akibatnya, kita dapat mengurangi sampah makanan atau makanan yang terbuang. Bagaimana makna makanan yang ternyata adalah berkat Tuhan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan adalah tanda terjalinnya hubungan sekaligus persekutuan dengan Allah. Yaitu pada saat Yesus makan di atas Gunung Sinai bersama Musa, Harun, Nadab, dan Abihu beserta 70 orang tua-tua Israel yang diutus mewakili bangsa Israel. Bisa dilihat di kitab Keluaran bab 24 ayat 9-11. Yang kedua, makan adalah tanda persekutuan atau persahabatan. Bisa pada saat Yesus makan di rumah Matius bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bandingkan pada Matius bab 9 ayat 10-11. Yang ketiga, makan adalah sarana penginjilan. Yesus makan di rumah Sakeus, dan Sakeus pun bertobat dan mengatakan bahwa setengah dari hartanya akan ia berikan kepada orang miskin, dan orang yang pernah dirugikannya akan digantinya 4 kali lipat. Bandingkan dengan pada Lukas bab 19 ayat 1-9. Yang keempat, dalam Kisah bab 2 ayat 46 dikisahkan bahwa makan bersama setiap hari adalah kebiasaan jemaat perdana. Bila di tengah jemaat banyak anggota yang miskin, maka kemungkinan besar mereka makan di rumah keluarga yang berada, yaitu seperti di rumah Barnabas dan Filemon. Bandingkan pada Filipi 1 ayat 2. Dari peristiwa tersebut kita memperoleh makna bahwa makan adalah tanda persekutuan atau koinonia. Anggota yang mampu memberkati anggota jemaat yang kurang mampu melalui makan bersama. Dari beberapa contoh kisah dalam kitab suci di atas, kita dapat berkesimpulan bahwa makan dan makanan tidak hanya sekedar bermakna, melainkan mengandung makna moral, sosial, dan rohani. Makan menegaskan kehadiran janji dan anugerah Allah. Jadi melalui makanan, Allah harus dimuliakan. Santo Paulus merangkumnya demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pada Korintus bab 10 ayat 31. Natal pada dasarnya memiliki sebuah rasa harapan karena terang Allah bersinar keluar. Dengan jalan ini, Yesus tampaknya memberitahu kita bahwa ia memasuki kehidupan manusia untuk memberikan hidupnya kepada kita. Ia datang ke dunia kita untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Salah satu wujud kasih-Nya adalah roti atau makanan yang kita makan setiap hari. Itulah kelahiran paradigma baru, perlakuan kita terhadap makanan
merupakan salah satu wujud kasih kita kepada Allah. Oleh karena itu, dengan sendirinya kita dituntut untuk memperlakukan makanan sesuai dengan paradigma tersebut. Kita lanjut dengan pernyataan tobat yang tadi sudah direnungkan ya. Pernyataan tobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Kasihanilah kami ya Tuhan. Silakan yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Doa pembuka, mohon bantuan dari Ketua Wilayah. Kita berdoa bersama-sama, tapi dipimpin Ketua Wilayah. Doa pembuka. Marilah kita berdoa. Silakan. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita doa pembuka, kita doa bersama-sama. Betul. Mari kita mulai. Ya Allah, Tuhan kami, aneka jenis tanaman telah menutupi tanah ciptaan, padi menyelimuti setiap sawah di sepanjang aliran sungai, jagung berjejer menghiasi ladang yang membentang di kaki bukit. aneka Sayur sayur dan buah, buah menumpuk di kebun. bahkan rumput dikelilingi oleh berbagai ternak. semoga aneka tanaman, buah serta ternak ciptaan-Mu dapat kami jadikan sebagai makanan yang melahirkan kutukan kutuk, menciptakan persaudaraan, bukan permusuhan, serta menunjukkan cinta bukan kebencian pada sesama kami. sebagaimana Engkau telah menunjukkan serta cinta-Mu kepada kami sebagai saudara. demi Kristus Tuhan Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah dan dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita masuk ke pendalaman iman, kisah kehidupan. Silakan Ketua Lingkungan. Ada hadir nggak Ketua Lingkungan 4? Ada. Bu Linda ada, Bu Linda. Silakan yang membacakan Ketua Lingkungan kisah kehidupan. Bu Linda tolong di-unmute. Ludah dibalas dengan doa yang indah. Kalkuta adalah kota kumuh dengan gelandangan dan pengemis menjadi pemandangan sehari-hari. Di kota itu, Bunda Teresa berkarya dan telah menjadi semacam tanda kehadiran Sang Pencipta, yang peduli dan tanpa risih merangkul dan menyantuni si miskin dan terlantar. Biarawati Krempeng yang membaktikan seluruh hidupnya untuk orang-orang yang paling menderita itu, kini menjadi semacam standar ukuran kualitas yang bisa dicapai oleh setiap manusia dalam hal kebaikan hati, kasih dan bela rasa terhadap sesamanya. Dunia merasa berhutang dan memahkotai beliau dengan hadiah Nobel. Tak tahan melihat begitu banyak orang kelaparan, pada suatu hari Bunda Teresa mendatangi sebuah toko roti dan dengan segala kesopanan memohon kepada si empunya toko
Tuan, seandainya ada roti sisa yang tidak terjual sore ini, bolehkah saya memintanya untuk orang-orang yang kelaparan di luar sana? Bukan roti yang ia terima, melainkan sumpah serapah, dan ludah pemilik toko itu belepotan di wajahnya. Walau kaget dengan reaksi tersebut, Bunda Teresa tidak kehilangan kesabarannya. Diusapnya wajahnya dengan tangannya, dan sambil mengulurkan tangan dia berucap, "Tuan, ludah ini untuk saya, tetapi yang saya minta itu untuk orang-orang yang kelaparan di luar sana." Sementara pemilik toko masih ngedumel dengan kata-kata dan sikap kasarnya, para pengikut Bunda Teresa kehilangan pengendalian diri mereka. Mereka hendak melabrak pemilik toko itu. Ketika Bunda Teresa justru mengajak mereka berdoa. Bunda Teresa mulai berlutut di lantai dan memanjatkan permohonan. Ya Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Kasih, sudilah kiranya Engkau menganugerahkan berkat melimpah kepada Bapak ini beserta seluruh anggota keluarganya. Semoga mereka sehat dan sejahtera. Hindarkanlah mereka dari kelaparan yang kini diderita oleh begitu banyak orang di luar sana. Engkaulah pencipta dan pemelihara alam semesta. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Amin. Bunda Teresa segera pamit dan meninggalkan toko itu. Keajaiban pun terjadi. Keesokan harinya berita mengenai peristiwa yang baru, lalu itu menyebar ke sudut-sudut kota. Yang menyebarkan tiada lain adalah si pemilik toko itu, yang luluh hatinya karena imbalan doa yang ia terima dari Bunda Teresa atas caci maki dan ludahnya. Kemarin ia menolak permintaan atas roti yang mungkin akan basi karena tak laku sore itu. Tetapi kini ia pula lah yang memasuki sekian banyak toko roti, menemui pemiliknya, menceritakan kepada para pemilik toko roti itu mengenai permintaan Bunda Teresa dan perlakuannya terhadap biarawati itu. Selebihnya, bayangkanlah keajaibannya. Pada hari itu tersedia bukan roti basi, tetapi roti hangat yang baru saja keluar dari oven. Jumlahnya berkeranjang, siap disumbangkan untuk orang-orang yang kelaparan. Bunda Teresa menemukan moment of truth-nya, begitu juga pemilik toko yang meludahinya. Keduanya bersikap tepat ketika menghadapi momen penting itu, dan dunia menjadi lebih indah karenanya. Mohon boleh diulang, dimulai dari Bunda Teresa mulai berlutut. Mohon bantuan Ibu Harun membaca ulang. Mulai dari Bunda Teresa mulai berlutut. Silakan. Bu Vivi tolong di-unmute dulu, Bu. Bunda Teresa mulai Berlutut. Bu Harun. Bu Harun. Ha. Bu Bu Vivi Harun, tolong silakan. di-unmute dulu, Bu, suaranya. Suaranya dibuka. Yang bawah, Vi. Ada tombol di sebelah kiri yang paling bawah, Vi. Ya, ini nggak bisa saya punya. Kok Kiam kirimnya bukan ini deh. Ada. Bisa nggak? Nggak bisa ini, nggak sama. Oh, nggak bisa. Ya udah kalau itu diganti ya. Nggak apa-apa diganti ya. Ya, saya nggak bisa ngikutin, nggak sama nih bacaannya. Oke. Ya udah kalau itu diganti. Ya. Yang apa? Yang membaca. Bu Maria. Siapa ya? Bu Maria. Ibu Maria. Oh, oke. Ya, silakan Bu. Ya. Kalau kiri, Bunda Teresa mulai berlutut. kalau dia goyang. Ci Maria tolong di-unmute, Ci. Ayo, gue pegangin. Siapa yang baca? Sampai ke belakang. Udah ke belakangnya, udah belum di ini. Bu Maria. Di-unmute suaranya. Ayo. Suster diajak. Di-unmute. Coba lagi, Ci. Ya. Kok dimatiin lagi? Ci, tolong nyalain. Nah, itu. Udah. Bunda Teresia mulai berlutut di lantai dan memanjatkan permohonan. Ya Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Kasih, sudilah kiranya Engkau menganugerahkan berkat melimpah kepada Bapak ini
beserta seluruh anggota keluarganya. Semoga mereka sehat dan sejahtera. Hindarkanlah mereka dari kelaparan yang kini diderita oleh begitu banyak orang di luar sana. Engkaulah pencipta dan pemelihara alam semesta. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Amin. Bunda Teresia segera pamit dan meninggalkan toko itu. Keajaiban pun terjadi. Keesokan harinya, berita mengenai peristiwa yang baru lalu itu menyebar ke sudut-sudut kota. Yang menyebarkan tiada lain adalah si pemilik toko roti itu. Ia luluh hatinya karena imbalan doa yang ia terima dari Bunda Teresia atas caci maki dan ludahnya. Kemarin ia menolak permintaan atas roti yang mungkin akan basi karena tak laku sore itu. Tetapi kini ia pula lah yang memasuki sekian banyak toko roti, menemui pemiliknya, menceritakan kepada para pemilik toko roti itu mengenai permintaan Bunda Teresia dan perlakuannya terhadap biarawati itu. Selebihnya, bayangkanlah keajaibannya. Pada hari itu tersedia bukan roti basi, tetapi roti hangat yang baru saja keluar dari oven. Jumlahnya berkeranjang, siap disumbangkan untuk orang-orang yang kelaparan. Bunda Teresia menemukan moment of truth-nya. Begitu juga pemilik toko yang meludahinya. Keduanya bersikap tepat ketika menghadapi momen penting itu. Dan dunia menjadi lebih indah karenanya. Bagus sekali. Kita lanjutkan bacaan kitab suci. Mohon bantuan suster untuk membacakan sabda Tuhan. Suster ada berapa? Suster tolong di-unmute ya. Suaranya nggak keluar, suster. Volumenya mungkin. Volumenya diperbesar. Belum ada suaranya. Coba suster tolong dites dulu, cek soundnya. Itu suster. Belum keluar suaranya. Kendala. Belum ada suaranya. Apa mungkin mau dialihkan dulu sambil suster mencoba? Suster, sudah bisa? Oh, belum bisa. Pak Basuki? Marina aja, Marina. Kalau gitu mohon bantuan Bapak Wakil Ketua Wilayah untuk membacakan bacaan kitab suci. Pak Andi tolong di-unmute sebentar, saya unmute dulu sebentar. Cisiska aja. Cisiska bagus atau Bu Meti. Anaknya kan ini. Bu Eko. Tunggu. Anaknya Bu Eko boleh. Bisa. Meti atau Bu Eko. Bu Siska ada tuh, Bu Siska. Siska nggak boleh. Bu Siska boleh tuh. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Ya. Setelah mereka berangkat dari Elim,
tibalah segenap Sekarang apa ya? jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua. Iya. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kecuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari ke-6, apabila mereka memasak, yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya daripada yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu padanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut pada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tapi kepada Tuhan. Kata Musa pada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan dengan Harun, dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel. Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi letaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata pada mereka,
Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi makanan. Oke. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Diulang. Mari kita ulang sekali lagi, dimulai dari sesudah itu berkatalah Musa dan Harun. Ibu Eko silakan dibaca ulang Ayat 6. pelan-pelan. Ayat 6. Bu Eko mana Bu Eko? Sesudah itu berkatalah Musa dan Atau Harun. ini suster udah bisa belum ini? Suster sudah bisa belum? Suster Eti masih. Belum ya. Ya udah Ibu Eko. Sesudah itu, kedengaran ya suara saya? Kedengeran, Enggak. kedengeran. Nih. Dikit. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun pada seluruh orang Israel. Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada genap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah duyun puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada Allah. Ya, terusin Pak. Kita lanjutkan dengan dialog interaktif berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan kitab suci. Di sini ada 6 pertanyaan. Saya akan bagikan masing-masing kepada wakil lingkungan. Lingkungan 1 ada nggak? Lingkungan 1 ada? Nggak ada Pak. Nggak ada. Lingkungan 2, Suster. Bukan. 2 nggak ada. Oh 2 juga nggak ada. 02. Kosong. Lingkungan 3 kalau gitu. Maria, Cisiska. Untuk nomor 1, boleh dibaca Ibu Susi, kemudian dijawab. Dijawab. Ya, makasih. Apa yang menyebabkan Bunda Teresia mendatangi toko roti dan meminta sisa roti yang tidak terjual? Ya, kalau melihat cerita Bunda Teresia, pada saat itu kondisinya memang lagi kelaparan ya. Jadi dia meminta ke toko roti untuk sisa-sisa roti yang tidak terjual atau basi yang masih bisa dimakan untuk dibagikan pada mereka yang kelaparan. Itu aja. Ya. Cukup. Ada yang mau menjawab lagi?
Yang lingkungan 3 siapa? Itu 3 tadi. Ya, Ci Maria. Ada lagi? Suster. Suster. Ya. Nah, suster nanti aja yang ini yang apa? Yang susah. Ada Suster Eti tapi videonya Suster nomor 3 di-off. ya. Ini nomor 2 diserahkan kepada umat di lingkungan 3. 4 Pak. Atau 4? 4 siapa? 4 Bulana. Bulana, Linda, Pak Andi, Bu Vivi. Iya, Bu. Ibu Vivi. Ibu Vivi bisa. Banyak. Oh, Pak Harun. Ayo Pak Harun. Banyak tuh, banyak lingkungan. Banyak. Nomor 2 ya, Pak Harun. Bu Eko. Unmute, Vi. Unmute. Pak Harun. Aku bacanya ini dari handphone nih, sepotong-sepotong nih. Maksudnya ngelanjutin tadi ya, dialog interaktif ini ya, apa? Nomor 2 pertanyaannya. Nomor 2 ya. Oh, nomor 2. Oh. Dan nomor 2, bagaimanakah tanggapan dari pemilik toko roti atas permintaan Bunda Teresia tersebut? Pemilik toko itu apa ya? Ya mungkin dia belum menyadari ya bahwa Bunda Teresia itu meminta untuk orang-orang yang kelaparan. Nah, jadi tidak disambut dengan baik ya. Tapi Bunda Teresia sendiri kan malah sekaligus diludahin, tapi dia nggak marah, malah dia mendoakan sehingga menyadarkan tukang roti ini, toko roti ini. Ya. Membuat salah satu itu pertobatan mungkin gitu ya. Jadi pencerahan juga bagi bagi toko roti itu sehingga dia sampai ke tukang roti-roti yang lain ya. Jadi berkatnya malah bukan roti yang basi yang didapat, tapi malah roti yang Baru. ya, yang masih keluar dari oven. Itu berkat Tuhan. Yang menunjukkan itu berkat Tuhan ya. Amin. Oke. Cukup? Cukup, Pak. Ya, terima kasih. Nomor 2. Sekarang nomor 3. Suster. Suster Lina. Suster. Mohon bantuan Suster. Nah. Jawaban pertanyaan nomor 3. Suster Eti. Ya. Udah ada. Ya. Apa kabar, Suster? Selamat datang, Suster. Makasih. Mana sih belum kelihatan susternya? Oh, ini apa? Ada 2 suster, Suster Eti dan Suster Lina. Iya, Suster iya. Lina soundnya belum keluar, masih tanpa suara. Ya, Suster Eti sudah keluar suaranya. Unmute. Sudah keluar. Ya. Saya jawab pertanyaan nomor berapa? Suster nomor 3 ya. Oke. Ya, nomor 3. Apa yang dapat Anda maknai dalam doa Bunda Teresa berkaitan dengan makanan? Yang saya lihat dalam doa Bunda Teresa itu pertama-tama mengandalkan Tuhan. Jadi makanan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi apapun yang dialami, yang pertama-tama adalah dengan menaruh harapan penuh pada Tuhan. Yang terungkap dalam doa Bunda Teresa, ya, walaupun dia ditolak oleh pemilik toko tadi, dia tetap memohon berkat untuk pemilik toko itu. Jadi dengan memohon berkat, dan ternyata Tuhan melimpahkan berkat. Saya mesti lihat bagaimana nih mukanya. Soalnya ini saya pakai HP ini. Begitu. Oh ya. Soalnya ada 2 layar ini. Saya kan di HP nih. Tadi saya mukanya lihatnya ke layar. Sekarang saya lihat di HP saya deh. Begitu.
Oh gitu. Ya, jadi dalam makna doa tadi ya, selain memang itu pertama-tama makanan adalah anugerah Tuhan, Anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Lalu di situ juga doa pengampunan, ada semangat pengampunan juga ya, semangat pengampunan yang sampaikan oleh Bunda Teresa terhadap Pemilik toko. Nah tadi pengampunan Bunda Teresa tadi sudah disinggung oleh Ibu Vivi tadi, itu melahirkan pertobatan, pembaharuan yang kemudian tukang tokoh ini dipakai oleh Tuhan menjadi penyalur berkat. Begitu. Jadi berkat Tuhan yang dimohonkan oleh Bunda Teresa kemudian terlaksana lewat pemilik toko itu. Nah, dia kemudian menjadi pewarta kemana-mana teman-temannya, segala macam, sehingga hari itu ya menghasilkan banyak berkat. Walaupun resikonya Bunda Teresa ya harus menerima dulu ya penghinaan lah, itu resiko dari utusan Tuhan. Begitu dari saya. Terima kasih, Suster. Sama. Kita lanjutkan nomor 4. Mohon bantuan Bapak Eko. Sudah ada belum? Sudah kan? Dia ngumpet. Silakan Pak Eko. Pak Eko. Unmute tuh, unmute. Di unmute dulu, Bu. Pak Ekonya Nomor 4 ya. Pak Ekonya belum datang. Boleh berdua lah sama Ibu. Jangan lirik-lirikan atuh. Jaga jarak, jaga jarak. Baru dari luar terus dekat-dekat. Oh, baru datang Pak, jangan Pak. Biar ada suaranya, nggak apa-apa. Terima kasih. Mengapa umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun? Saya coba menjawab ya. Karena dia kan dibawa ke padang gurun, terus di padang gurun gersang, tidak ada makanan. Rasanya seperti itu, Pak. Ya, bersungut-sungut karena dibawa ke padang gurun, yang di padang gurun kita tahu suasananya gersang dan tidak ada makanan. Jadi mereka kelaparan. Nomor 4 ya. Ya. Sungut-sungut. Mereka takut mati kelaparan. Ya, Suster. Oke. Apalagi Bu Eko. Ibu Eko sudah? Sudah. Oke. Nomor 5. Apa yang diperbuat Tuhan seperti yang disampaikannya kepada Musa agar umat Israel tidak bersungut-sungut lagi. Siapa yang jawab? Lingkungan 5 ada nggak? Bu Marina. Ibu Marina. Bu Marina. Ini sebenarnya yang tadi nomor itu. Bu Marina, videonya tolong di on. Supaya percobaan. Apakah umat Israel taat hukum Tuhan atau tidak? Intinya. Yang nomor 4. Ibu Marina. Saya taat hukum Tuhan atau mencoba. Belum. Oh, ini si Gold. Itu siapa? Anaknya Bu. Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Siska aja, Bu Siska tuh. Bu Siska. Oh ya, Bu Siska tuh. Ya, kalau Bu Marina nggak ada, diganti Ibu Siska. Siska tolong di unmute. Kemana Bu Marina tadi? Videonya juga nggak ada. Waduh, apa yang dijawabnya? Pertanyaannya, apa yang diperbuat Tuhan seperti yang disampaikannya kepada Musa agar umat Israel tidak bersungut-sungut lagi? Mungkin Tuhan mau menyediakan makanan bagi umat Israel itu seperti apa tadi dia bilang, roti di pagi hari dan daging di sore hari. Mungkin itu janji Tuhan kepada mereka. Oke. Begitu Pak. Iya. Cukup? Cukup ya.
Mungkin ada yang mau melengkapi, menambahkan? Silakan. Tambahkan sedikit ya Pak. Ketika Tuhan mendengarkan sungut-sungut ke bangsa Israel, maka Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan mengadakan makanan yang seperti kita tahu, yaitu adanya roti mana dan kemudian daging. Oke. Itu. Kita lanjut ke nomor 6 ya. Selina udah belum? Lingkungan 3 siapa? Yang belum? Maria. Bu Maria. Ibu Maria. Ibu Susi tadi udah jawab ya? Udah. Kalau gitu Ibu Lina nggak ada. Oh, suster aja, suster. Suster yang satu lagi. Ibu Rifka belum. Ibu Rifka dulu. Oh iya. Saya ada Bu Suster, biar ada suaranya lagi. baru dari kamar kecil tadi. Oh, oke. Suster Lina gitu. Suster Lina, Suster Eti. Suster Lina itu laptopnya tidak bisa bersuara, itu nggak tahu kenapa. Nggak bisa bersuara. Marina. Ya udah. Bu Marina udah itu. Ya udah, ini Ibu Marina. Udah siap ya. Versinya bisa banyak. Kenapa Pak? Ibu Marina lah. Versi Suster jawabnya bisa banyak. HP. Baik. Laptopnya kurang bagus. Nomor 6 ya Pak. Ya. Dari kisah Bunda Teresa dan umat Israel di padang gurun, bagaimana seharusnya pandangan kita terhadap makanan? Ya. Kalau menurut saya, pandangan kita terhadap makanan itu kan sumber kehidupan ya. Jadi kita harus menghargai setiap pemberian Tuhan yang sudah terolah menjadi makanan yang tersaji bagi kita. Pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan yang terus. Begitu Pak. Kedengaran Pak? Gema. Enggak kedengeran, Bu. Si ini aja siapa ya? Mungkin Bu Rika. Saya jawab. Ibu Rip udah yang ini Bu Rika aja. Suster Lina dipinjemin laptopnya Suster Eti. Bisa nggak? Nah, saya pakai HP aja. Oh, pakai HP? Ya. Pinjemin bisa nggak Suster Lina? Dipinjamkan bisa Suster Eti. Itu kan suaranya nggak keluar dari situ, nggak tahu apanya. Oh, maaf. Boleh ya, Suster ya. Halo. Selamat. Nomor 6. Dia tuh lupa. Oh, udah lihat. Maaf, Suster. Ya. Oke. Dari kisah Bunda Teresa dan umat Israel di padang gurun, bagaimana seharusnya pandangan kita terhadap makanan? Menurut saya, Suster, handphone Suster tolong jauhkan, menggema suaranya. Ada 2 HP ya. Pada iseng ya Suster ya. suka iseng mereka ini Bu. Soalnya pasukannya banyak di sini. Baik Pak Basuki. Baik Pak Basuki, selamat malam. Selamat malam. Ya. Saya siap mendengarnya. Iya, lama tak sua. Iya. Iya. Lagi pertanyaannya. Ini ada asisten saya memegang handphone. Dari kisah Bunda Teresa dan umat Israel di padang gurun, bagaimana seharusnya pandangan kita terhadap makanan? Menurut saya sendiri, pertama, kalau lihat dari tema, makanan adalah berkat. Itu berarti melihat makanan sebagai pemberian Tuhan, Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia menyediakan apa saja di muka bumi ini
dan kita mengolahnya sebagai makanan, dan kita melihat dari kacamata iman, itu berkat untuk kita. Allah sebagai pemelihara dan pemberi hidup. Tidak boleh menyanyiakan. Kalau tadi dalam kata pengantar, bagaimana pandangan atau pikiran Bapak Suci, bahwa kita membuang makanan berarti kita membuang orang yang lapar. Itu berarti sebaiknya kita ada semacam, ada istilah ya, semangat etika cukup. Kita membeli secukupnya, kita mengambil makanan dari hidangan secukupnya. Jangan sampai sisa dari piring makanan kita. Begitu. Oke. Mungkin itu suster-suster muda ada yang mau menambah. Saya tambah ya. Ya, boleh suster. Saya tambah selain tadi sebagai anugerah, tapi karena itu merupakan berkat, ya, berkat tidak saja untuk kita sendiri loh, tapi berkat itu makanan yang Tuhan berikan kepada kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka cara kita mengkonsumsi makanan itu juga kita mesti memikirkan dengan orang lain. Jadi berkat itu sifatnya juga sosial, ya, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kalau kita membuang makanan itu sebetulnya kita mengambil hak orang lain, mengambil hak orang miskin, begitu. Betul, suster. Merampas hak orang miskin. Merampok hak orang miskin. Iya, itu saja tambahan saya. Iya. Kalau berkat ya mesti diperuntukkan kepada semua secara adil. Itu ngapain tangan? Bahkan, Isang. bahkan Bapak Paus mengatakan membuang makanan berarti membuang orang. Iya, begitu. Ya. Membuang berkat. Iya. Membuang makanan berarti membuang berkat dari Tuhan. Ya, terusin Pak, udah. Boleh kita lanjut ya? Ya. Oke. Pada tahap rangkuman. Untuk merangkum ini, barangkali saya tawarkan Pak Ketua Wilayah. Siap enggak? Itu aja. Akan saya coba Pak ya. Dari rangkuman pokok-pokok dialog interaktif. Pokok-pokok interaktif ini dari pertanyaan 1 sampai 6 itu untuk situasi yang nomor 1 itu Bunda Teresa membawa orang-orang yang mengalami kelaparan sehingga perlu makanan, dan akhirnya Bunda Maria memohon minta kepada Bunda Teresa ke toko roti agar diberikan roti sisa yang tidak laku, dan pemilik roti itu bukannya memberikan tapi malahan bersungut-sungut dan meludahi Bunda Teresa. Itu untuk poin 1. Untuk poin 2, Bunda Teresa tidak membalasnya dengan kemarahan, tapi yang mengikutinya malahan ingin marah kepada pemilik roti itu. Tapi dengan adanya semangat pengampunan Bunda Teresa melahirkan berkat dengan memberikan doa kepada pemilik toko, sehingga doa Bunda Teresa didengar oleh Tuhan dan disalurkan kepada pemilik toko, dan akhirnya pemilik toko juga sadar dan ditularkan, diwartakan kepada pemilik toko yang lain. Untuk poin 4, mengapa umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun? Karena umat Israel dibawa ke padang gurun yang gersang pada saat itu tanpa makanan dan minuman. Akhirnya umat Israel itu bersungut-sungut bukan kepada Musa dan Harun, tapi ditujukan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menunjukkan kemuliaannya dengan memberikan
makanan, roti, dan daging pada petang hari kepada umat Israel. Itu merangkup ke poin 5, Pak, sekalian. Oke. Cukup? Nomor 6. Nomor 6. Dari kisah Bunda Teresa dan umat Israel di padang gurun, bagaimana seharusnya pandang kita terhadap makanan. Makanan ini adalah berkat Tuhan untuk manusia. Jadi sebagai umat yang beriman, kita harus menghargai setiap makanan dan minuman yang diberikan Tuhan. Jangan diambil berlebihan dan tidak dihabiskan. Karena kita kalau tidak dihabiskan mengambil jatah dari orang-orang yang masih kelaparan di dunia. Sekian, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Saya boleh menambahkan untuk yang nomor 6 ya. Bahwa sesungguhnya kasih karunia Tuhan kepada umatnya akan selalu dilakukan oleh Tuhan untuk menyediakan makan atau makanan sebagai anugerah Allah yang membawa kehidupan. Itu rangkuman yang saya tambahkan saja, yaitu bahwa kasih karunia Tuhan kepada umatnya akan selalu dilakukan oleh Tuhan untuk menyediakan makan atau makanan sebagai anugerah Allah yang membawa kehidupan. Itu rangkuman semuanya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ibu Lana mungkin? Kalau nggak ada, Ibu Susi mau nambah? Enggak, saya cuma dapat pesan dari Bu Marina, minta maaf karena mendadak Zoom-nya kayaknya hilang koneksi ya, jadi nggak bisa balik lagi, Pak. Oh, ya. Nah, Sudah ada kok, Bu Marina. Saya mau menambahkan, maaf tadi sudah tiba-tiba keluar waktu saya jawab mau menambahkan, lalu agak susah untuk connect lagi, tapi berhasil masuk. Mohon maaf, mungkin karena jaringannya. Oke. Bulannya sudah cukup, Ibu Marina? Atau mau nambah? Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, oke. Bagaimana kalau kita meningkat kepada doa umat? Nah, doa umat, mohon ada perwakilan setiap lingkungan. Doa umat ya. Lingkungan 1 ada? Ada? Nggak ada. Lingkungan 2? Nggak ada. Suster? Nggak ada, bukan. Dia mah 3. Oh. Lingkungan 3? Lingkungan 3? Ibu Susi? Siska. Oh, Bu Rika. Siska. Bu Siska. Siska atau Bu Maria? Bu Maria juga boleh. Ya udah. Silakan. Atau suster? Ya, suster lah. Suster. Suster yang mana? Yang muda-muda. Iya. Wakili umat. Doa umat. Doa umat. Suster Eti. Bentar, doa umatnya di mana ya? Doa spontan apa doa? Spontan, suster. Mendoakan kita semua doa umat. Tangan siapa sih ini tangan? Tangannya suster siapa? Lagi dipegang. Ya, mari kita berdoa. Ya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena lewat firman-Mu pada malam hari ini, kami diingatkan akan anugerah cinta-Mu berupa rezeki harian yang Kau anugerahkan kepada kami, yang menjadi penjamin hidup jasmani kami. Kami mohon semoga
Melalui renungan ini, kami Kau sadarkan agar senantiasa mengingat bahwa makanan adalah anugerah-Mu yang tidak boleh kami sia-siakan, tetapi harus kami gunakan dengan baik dan juga mengingat kepentingan saudara-saudari kami yang saat ini sangat berkekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Lagi. Pak Andi, silakan Pak Andi. Lingkungan 4, Pak Andi boleh. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu agar kami dapat hidup rukun dan damai, saling menghargai dan dapat menerima segala perbedaan suku, agama, dan ras. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kami mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Pak Kyong, doa umat untuk wilayah. Untuk seluruh umat wilayah Santo Yosef Bogor Tengah, saya mohon kepada Tuhan agar memberikan kesehatan sehingga dapat melalui pandemi COVID-19 ini semuanya selamat dan sejahtera. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ada lagi lingkungan lain yang mau menambahkan doa umat? Dari Suster, Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk para petani yang bekerja keras mengolah tanah dan menanam padi dan berbagai tanaman lain yang menjadi makanan kami. Berikanlah kepada para petani kekuatan fisik, kekuatan harapan, agar mereka mampu mengolah tanah dengan bekerja keras. Berkatilah segala usaha mereka. Semoga apa yang mereka tanam dengan tim yang baik dapat memberikan hasil yang baik pula, sehingga siapapun manusia di dunia ini boleh menikmati makanan hasil jerih payah mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Tuhan. Kita meningkat ke penutup atau masih ada yang doa umat menambahkan? Bu Maria, ada tambahan? Ibu Linda? Enggak ada. Ya. Enggak ada. Oke. Penutup ya. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau telah menjadikan makanan bukan hanya sebagai ungkapan kepuasan, tetapi ucapan syukur, bukan hanya sebagai ungkapan kenikmatan, tetapi perhatian, bukan hanya sebagai bentuk gengsi, tetapi kasih. Semoga kami dapat menapaki jejak-jejak Bunda Teresa yang mampu mengubah ungkapan kepuasan, kenikmatan, serta gengsi menjadi ucapan perhatian, kasih bagi sesama yang sedang mengalami kelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami bersama dengan Dia dalam persatuan roh hidup dan berkuasa Allah dan sepanjang masa ini dan sepanjang masa. Amin.
pengutusan. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya segala upaya kita dalam menyiapkan Natal sebagai kelahiran Tuhan menjadi hasil seperti yang kita harapkan, dan kita semakin dapat menyadari kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui makanan. Semoga dalam masa Advent ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk lebih melihat makanan sebagai saluran kasih Allah kepada manusia. Amin. 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 Semoga kita semua yang hadir dalam pertemuan ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Ibu Ripka. Baris yang terakhir. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Sebagai pengutusan. Terima kasih. Mana Ibu Ripka? Ya, Pak. Silakan dibaca. Oh, pengumuman dulu barangkali ada untuk pertemuan nanti. Oh iya Pak, kedengaran suara saya Pak? Udah nggak bisa bunyi. Suara saya kedengaran Pak? Ya, kedengeran. Ya, terima kasih atas AAP sesi pertama hari ini. Pengumuman berikutnya Rabu tanggal 9 Desember 2020. Nanti jamnya sama ya, jam 18.30 sampai dengan selesai atau jam 20.30. Pemandunya mohon dibantu untuk Ibu Marina dengan tema permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita. Untuk pengumuman lanjutannya nanti pada AAP sesi kedua akan dilanjutkan pengumuman berikutnya untuk sesi ketiga. Terima kasih Bapak. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan susah payahnya untuk memulai dari awal ini. Tapi saya nyatakan bahwa pertemuan ini cukup berhasil ya, Bapak Akyong, Ibu Lana, terima kasih Juminnya, Ibu Ripka. Jadi ini termasuk sukses. Tapi saya sendiri mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang saya lakukan. Ibadat pertemuan pertama aksi Advent Pembangunan 2020 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Pak Akyong mohon dibantu untuk sering mengadakan pertemuan ini. Artinya bahwa ada pertemuan kebersamaan umat. Jadi mohon bisa fasilitasi oleh wilayah. Jadi temu kangennya lewat seperti ini. Ya. Oke. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Lana dan Ibu Ripka dan semua Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam Zoom ini. Kalau ada yang mau disampaikan nanti, kalau mau ada program apa disampaikan saja ke Ibu Sekretaris, Ibu Susi, atau ke Ibu Lana juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Sekretaris dong. Ketua lingkungan juga boleh. Ketua wilayah juga boleh. Ketua lingkungan yang paling. Nanti kita jalankan saja program itu. Soal anggaran pasti ada. Ya, oke. Silakan. Oh, lagu penutup Ibu Lana. Lagu penutup apa? Tadi kan yang 8 berapa ya? Hai. Tunggu sebentar ya. Ngapain? Ya. Suster. Banyak modal loh. Suster, ada berapa orang suster yang ikut? Itu ada Ibu Suster. 10 orang ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih, Suster.
Pada bisa ikut. Aku dengar kan suaramu. Sebentar. Engkau sahabat, Kalau engkau mengerti sampai akhir aku sertamu. dan Putus-putus, Bu. Buka puji syukur aja itu. Putus-putus kan. sampai akhir Ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Takkan ke dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Foto. Selamat Mana foto? Selamat malam. Sudah difoto sudah. Malam semua. Terima kasih. Sampai ketemu ya.